teman-teman, apa kabar? Pastinya saya selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renata dari kelas 7E kelompok 8 SMP Regina Paci, Surakarta. Halo, nama saya Agatha Bidara Mahesti, kelas 7E nomor 1 kelompok 8 SMP Regina Paci, Surakarta. Saya Gisilo Yustantio dari kelas 7E nomor absen 14 dari kelompok 8 SMP Regina Paci, Solo. Saya Clara Sivitiara Hati dari kelas 7E absen 19 SMP Regina Pacis, Surakarta. Kita mau menjelaskan tentang kisah sukses UMKM Dea Valencia yang bisa jadi contoh juga untuk kita sebagai anak-anak muda. Yuk kita belajar bersama-sama. Dea Valencia, who became a successful entrepreneur at a young age. One of the inspirational stories of this 26-year-old girl is that of the employees she employs come from people with disabilities. Dia argued that everyone deserves the same opportunity to work, including those limitations. Dia feels everyone has the same opportunity to work. This is what underlies it to accept persons with disabilities as employees. Evidence for the sake of proof from every individual she meets, and their enthusiasm for work strengthens her to continue working with people with disabilities. Until now, around 120 employees, including 50 workers with disabilities, are behind the batik culture label. Dia said she never specifically looked for recruited persons with these disabilities. Kasih di Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober. Pada peringatan Hari Batik Nasional 2019 ini, kisah anak-anak muda yang melestarikan batik dengan berbisnis batik bisa jadi inspirasi kalian untuk ikut melestarikan budaya bangsa. Salah satu anak muda itu adalah Dea Valencia, pemilik merek Batik Kultur. Pemilik nama lengkap Dea Valencia Budiarto itu mulai berbisnis batik sejak usia 17 tahun. Saat itu, dia yang mengikuti program akselerasi sejak SD, sudah duduk di bangku kuliah semester 4 Universitas Multimedia Nusantara. Valencia sukses membangun bisnis batiknya, Batik Kultur, yang awalnya hanya dengan satu penjahit di sudut garasi rumah orang tuanya, hingga kini memiliki 120 karyawan dan bermitra dengan lebih dari 200 pengrajin. Dia menjadi sosok yang menginspirasi karena merintis bisnis batiknya dengan melibatkan penyandang difabilitas seperti tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa. Pada 2017, dia pun mendapatkan penghargaan Young Hearts dari program Kick Andy. Akan menjelaskan cara atau langkah-langkah membuat batik. Yang pertama adalah nyungging, yaitu membuat pola dari kertas. Yang kedua adalah njaplak, memindahkan pola dari kertas ke kain. Yang ketiga adalah ngelowong, melekatkan malam atau lilin sesuai dengan pola yang telah dibuat. Yang keempat adalah ngiseni, memberikan isian pada ornamen-ornamen tertentu seperti gambar bunga atau hewan. Yang kelima adalah nyolet, yaitu mewarnai bagian-bagian tertentu dengan kuas. Yang keenam adalah mopok, menutupi bagian tertentu yang telah dicolet dengan malam. Ketujuh adalah nembok, menutup bagian latar belakang pola yang tidak perlu diwarnai. Kedelapan adalah ngelir, proses pewarnaan kain secara menyeluruh dengan memasukkannya ke dalam pewarna alam atau kimia. Kesembilan adalah ngelorot, meluruhkan malam untuk pertama kali dengan memasukkannya ke dalam air mendidih. Kesepuluh adalah ngerentesi, memberikan titik pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum yang tipis. Ke-11 adalah nyumri, menutupi bagian tertentu dengan malam. Ke-12 adalah melorot. Proses akhir ini meluruhkan dan melarutkan malam dari kain dengan memasukkannya ke dalam air mendidih.
kemudian diangin-anginkan sampai kering. Setelah kalian mengetahui cara membuat batik, saya akan menjelaskan cara mempromosikan batik. Yang pertama adalah memasang iklan baris di koran. Sekarang yang kedua adalah memasang iklan di buku telepon. Yang ketiga adalah menyebarkan katalog promosi dan iklan di pusat perkulakan. Yang keempat adalah mendekati calon konsumen lewat telepon. Yang kelima adalah mendatangi langsung konsumen yang berpotensial. Penjelasan UMKM. UMKM kepanjangan dari usaha mikro kecil menengah. UMKM apa sih? Nah, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Teman-teman, kita perlu tahu kalau kita mau melakukan usaha di rumah saja itu tuh boleh-boleh banget, tapi harus dilakukan berdasarkan dengan aturan yang berlaku. Kebijakan membuka usaha di kawasan perumahan diatur oleh undang-undang serta pemerintah daerah sehingga kondisinya dapat berbeda di setiap kawasan. Contoh aturan-aturan yang berlaku adalah yang pertama, pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Yang kedua, pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian. Yang ketiga, ketentuan mengenai pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur dengan peraturan daerah. Nah, sebelum kita memutuskan untuk membuka usaha di kawasan perumahan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan aturan tata ruang dengan menyesuaikan zonasi usaha. Pasalnya, pengaturan zonasi ini telah membagi kawasan dengan peruntukan khusus yakni hunian, bisnis dan perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita juga harus menyiapkan surat izin gangguan atau hinder or do not die yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang menjamin suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan keberatan atas gangguan, bahaya, ketidaknyamanan, atau kerugian tertentu bagi masyarakat di sekitarnya. Itulah penjelasan UMKM. Terima kasih. Yang bisa diambil dari Dia Valencia adalah kita harus berusaha dalam menggapai dan mengembangkan usaha kita. Kita juga harus rendah hati dalam setiap mimpi yang kita sedang usahakan, seperti dia yang mempekerjakan orang yang berkebutuhan khusus. Juga harus banyak mencontoh dia sebagai perempuan muda dengan mempunyai tekad dan ketekunan yang tinggi dalam meraih cita-cita. Kita tidak boleh patah semangat. Apabila nanti jatuh, kita harus bangkit dan kembali berusaha. Kita juga harus sering berdoa untuk menyempurnakan segala usaha-usaha kita yang telah kita laksanakan. Nah, udah tahu banyak kan informasi dari kita? Yuk para anak muda, ikuti kisah sukses UMKM Dia Valencia. Kalian juga pasti bisa seperti Dia Valencia. Semangat buat pejuang UMKM. Tapi sebelum itu, kalian juga harus dan jangan lupa untuk like video ini, video kelompok 8, dan subscribe channel ini. Kelompok 8 mengucapkan matur